Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Kris, bagaimana kabarnya hari ini? Saya juga sehat-sehat, agak flu sedikit ini Bu, enggak apa-apa. Gimana kemarin Bu Puspa kelihatannya WA saya mau ngobrol-ngobrol tentang anaknya, muridnya yang di kelas ada yang mau disampaikan. Iya nih Bu Kris, rada bingung, rada stres juga. Gimana ya, masa kok anak udah kelas 4 kayak gini, tapi kok masih belum bisa baca? Dua orang lagi Bu Kris, dan Oh gimana ya? ya, oh, Jadi tuh saya kan saya itu mengajar anak kelas 4 Bu Kris. Saya itu mengajar anak ya, kelas 4. Kemudian siswa ya, saya kan 28. Dari ya, siswa 28 itu waktu awal-awal tahun ajaran baru itu kan saya cek satu-satu dari matematikanya, kemudian dari cara membacanya. Dari 28 siswa itu yang lain kan latihan membaca satu-satu, tak kasih cerpen gitu toh Bu. Tak kasih cerpen ya. satu-satu membaca. Pertamanya membaca bersama. Ketika sudah membaca bersama baru membaca satu-satu. Kok ada dua anak yang bacanya tuh masih gitu, Bu. Aduh, Oh, ini udah kelas 4 loh, masa masih bacanya kok masih terbata-bata gini? Bingung nih. Gimana ya, Bu iya. Grace? Oh, jadi permasalahannya itu Bu Puspa, guru kelas 4, dan ada dua anak muridnya yang tidak bisa membaca dengan lancar. Begitu, Bu? Enggak, Bu Oh, Grace. oke. Gimana yuk? Kira-kira eh, kira-kira butuh berapa jam ya nanti kita untuk berdiskusi pada kali ini? Kayaknya nggak usah lama-lama ya, Bu Grace. Soalnya kan bentar lagi mau latihan drum band. Oh ya sudah. Kalau seperti itu, dari cerita Bu Puspa tadi, kira-kira ada dua anak yang belum membaca itu apa permasalahannya, apa penyebabnya? Kayaknya sih mereka memang belum bisa lancar untuk membaca huruf-huruf yang digandeng-gandeng itu loh, Bu. Kalau yang hanya Hmm, 2 kata, 3 kata masih bisa, tapi nek buat yang panjang-panjang kayak, menyanyi, menggunakan gitu tuh kayak masih mereka tuh masih mengemeng kayak gitu, jadi masih dieja-eja, Bu masih Grace. dieja ya? Belum Mhm, belum kalau ada huruf matinya di depan di tengah itu belum bisa nah, lancar. Oh mhm. iya, ya. Nah, menurut Bu Lutfi, kalau anak yang sudah lancar itu apa ciri-cirinya? Iya kan kalau anak yang sudah lancar itu secara tidak langsung ya minimal lah Bu, bacanya tuh udah meskipun mau dieja pamane kayak kemarin gitu ya udah Ya, kemarin gitu langsung lancar nggak harus ke ya minimal seperti itulah Bu Kris. iya. Udah Sudah kelas soalnya 4 ya, Bu? soalnya udah kelas 4 kan bentar lagi mau kelas Iya. 5 udah kelas tinggi tuh. Iya. Kalau menurut Bu Puspa, kalau anak yang sudah lancar membaca itu nilainya 10. Sedangkan anak yang belum bisa membaca ini kira-kira menurut Bu Puspa berapa nilainya? Kayak kemarin sih ya sekitar 60-an lah Bu, tapi ya harapan sih bisa 80 udah lumayan bagus lah. Nggak harus, yang penting kan udah kelas 4 soalnya kan Bu Kres. Iya, ya nanti kalau sudah kelas 4 belum bisa membaca, kasihan akan tertinggal dengan yang lainnya. Terus apa Mm-mm. yang Bu Lutfi lakukan kepada anak yang ini belum bisa membaca lancar itu, Bu Lutfi sudah memberikan trik-trik atau apa yang harus dilakukan anak ini? Kalau kemarin tuh Bu, saya tuh udah memberikan sedikit cerpen, latihan-latihan cerpen yang lebih pendek dari yang kemarin. Cerpennya lebih pendek-pendek. Terus baru itu sih Bu Iya. Kres sama mungkin kayak tutor sebaya gitu. Jadi ada anak yang udah bisa, pas istirahat tak suruh ngajarin. Baru itu sih Bu Kres. Oh iya ya. Terus kalau sudah seperti itu, apakah sudah ada perubahan belum Bu Puspa? Ya baru, ya mungkin baru 50% sih Bu.
Soalnya kan dari kemarin saya juga sibuk, jadi ya belum begitu banget untuk ngajarin anaknya, baru masih tutor-tutor pas pelajaran biasa, pas istirahat tok, kayak gitu. Iya. Nah, menurut Bu Puspa, kira-kira dari anak tadi yang belum bisa membaca itu Bu Puspa mau memberikan apa kira-kira supaya anak itu bisa membaca? Kayaknya saya akan mengadakan satu gerakan literasi bersama-sama pada pagi hari, Bu. Ya, nggak ketang cuma 15 menit lah, anak itu tak suruh baca. Kayaknya sih kayak itu. Kemudian buat yang dua anak ini yang belum bisa, kayak nanti pulang sekolah mau saya tambah jam buat membaca loh, Bu. Soalnya udah kelas 4, eman-eman banget, bentar lagi mau kelas 6 toh. Nanti kalau enggak takutnya Iya, keteteran kan ada apa AKM nanti baca-bacanya yang di laptop juga kesusahan nanti Daan. Gimana iya, menurut Bu iya, Kris? iya. Ya, kalau sekarang apa yang diceritakan Bu Lutfi tadi bentuknya seperti apa Bu? Bentuk nyatanya itu? Bentuk nyatanya mungkin ya baru itu Bu, baru mau gerakan literasi sama setelah pulang sekolah rencananya sih mau saya adakan jam tambahan untuk membaca, bentuknya mungkin baru itu. Iya. Yang lainnya mungkin yang bisa dilakukan lagi apa Bu Lutfi? Eh, mungkin kalau di kelas nanti anaknya akan saya dudukkan dengan anak yang sudah lancar membaca, Bu. Jadi nanti ketika pas pelajaran dia kan nggak bisa baca tuh, nanti diajarin tuh sama yang sebelah dibantu. Nah, Iya. juga biar ada motivasi. Oh temanku bisa, masa aku nggak bisa? Seperti itu. Mungkin kayak gitu ya, Bu Kris ya. Iya, itu Bu Lutfi sudah memberikan beberapa alternatif tadi ya. Satu memindahkan tempat duduk ke tempat diberikan jejer yang lebih bisa membaca. Terus yang kedua akan memberikan tambahan tadi ya, yang kedua ya. Ya, Iya. dari yang beberapa pilihan tadi, kira-kira Bu Lutfi itu akan melaksanakan yang mana dulu? Prioritasnya itu yang mana? Yang kayaknya yang lebih diprioritaskan yang itu loh Bu, yang mau memindahkan tempat duduk itu kayak mulai mulai besok awal-awal September anaknya sudah saya jejerkan ke tempat yang apa sih ke dengan anak yang duduk dengan anak yang lebih pandai membaca sama mulai mengadakan jam tambahan buat anak tersebut. Akan seperti yang diutarakan Bu Lutfi tadi, kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan? Sekitar awal September besok ya Bu Kres ya, saya akan sekitar bulan ya mulai tanggal 4 September Bu, mulai hari Senin Ya. besok. Nah, baiklah, Bu Lutfi, dari diskusi pada hari ini, apa yang Bu Lutfi dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Dari awal sih sebenarnya saya bingung Bu Kres, nggak dapat solusi, tapi Ya. akhirnya Bu Kres bisa memancing saya untuk berpikir, jadi nih saya menemukan satu solusi agar Ijas dan Arga ini nanti bisa menemukan satu solusi biar anak itu berlatih membaca, terus bisa saya terapkan besok kayaknya deh Bu Kres. Ya, oke Bu Lutfi, kira-kira dengan pelaksanaan itu saya juga ingin tertarik bagaimana hasilnya nanti untuk kedua anak yang tersebut yang belum bisa membaca lancar. Siap, Ya, Bu Kres. Terima terima kasih kasih. sekali Bu Kres bantuannya. Ya, terima kasih juga Bu Lutfi sudah menceritakan ceritanya sehingga saya juga bisa belajar dari cerita dari Bu Lutfi tadi. Terima kasih. Ya, mari Bu Ya, Kres. selamat siang. Yang Selamat siang Bu Kres. Selamat siang Bu Lutfi. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik-baik saja. Gimana dengan Bu Lutfi?
Alhamdulillah Bu, sama sehat nih. Tapi juga Amin. rada judak soalnya mau persiapan drum band besok pagi. Iya. Bu Kres, kayaknya kemarin Ya. tuh WA saya ya. Bu Kres kemarin tuh WA saya, katanya mau sedikit curhat nih. Apa nih Iya, kira-kira yang mau dicurhatkan? iya Bu, karena saya sebagai guru kelas 6 di sini saya mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah ada salah satu murid di kelas saya itu dia kalau membaca sangat dekat dengan bukunya. Itu Kira-kira, sehingga kalau mm-mm. dia itu membaca sangat dekat seperti ini, membacanya harus seperti ini. Terus kalau membaca di papan tulis itu tidak bisa. Itu Hmm, ada namanya Cindy lah. Dia duduknya itu di belakang karena dia merasa tidak mampu, maka dia memilih duduk di belakang. jadi ada rasa minder mungkin ya Bu Kres ya? Iya, iya, iya. Jadi tadi tuh ceritanya Bu Kris tuh cerita tentang anak yang namanya Cindy, tentang keterbatasan di mata ya Bu Kris. Iya, iya. Bu Kris tahu cerita tentang Cindy itu apa gara-gara keseharian observasi selama di kelas atau memang sudah dapat cerita dari guru yang sebelumnya sih Bu Kris? Saya tahu anak ini tidak bisa membaca atau punya kelainan mata itu sejak di kelas 6. Saya mengajar, mengapa kok anak ini kalau mengerjakan soal itu di LKS atau membaca buku itu tidak bisa. Bisa, tetapi jarak mata dengan buku itu sangat-sangat dekat, sehingga saya merasa kasihan kepada Cindy ini. Bu Kris udah pernah tanya penyebabnya apa atau kenapa seperti itu Bu Kris? Kalau saya tanya, kenapa kamu bacanya seperti itu, Cindy? Terus dia kan malu, Bu, nggak berani mengucapkan, Bu, saya matanya nggak bisa melihat, itu dia nggak berani seperti itu. Hanya saya mengamati, kalau dia membaca seperti itu karena kebiasaan yang jelek. Contohnya membaca di tempat yang gelap, membaca sambil tiduran, kebiasaan membaca pada kepalanya itu di meja, di kelas itu kepalanya di meja sambil membaca lah itu mungkin sudah beberapa tahun dan itu sudah menjadi kebiasaan sehingga berpengaruh pada matanya itu. Iya. Terus kalau masalah akademiknya nih Bu Kris, kalau biasanya kan kalau mata normal kan nilainya bisa bagus lah. Kalau Cindy ini terus bagaimana Bu Kris? Untuk nilainya? Ya, kalau uh, Cindy ini sebenarnya anak yang pinter karena dia juga di kelas sebelumnya itu mendapat ranking, tetapi karena hanya ada kendala di matanya itu, walaupun ada kendala seperti itu, tetap dia berusaha belajar, memaksakan diri dengan mata yang seperti itu. Lah kalau seperti itu terus-menerus kan saya juga kasihan, saya sebagai walinya, saya juga akan memberikan solusi nanti bagaimana anak ini, maka dari itu saya perlu bercerita dengan Bu Lutfi nanti bagaimana cara yang terbaik untuk Cindy ini. Nah, kalau menurut Iya. saya Cindy ini anak yang pinter, terus karena terkendalanya matanya tidak normal, ciri-ciri mata yang normal itu menurut saya jernih, bening, air, tidak berkedip-kedip, sering berkedip-kedip itu, terus bisa Iya. membaca dari posisi dari tempat duduk ke papan tulis itu bisa membaca. Itulah ciri-ciri mata yang normal menurut saya, Bu. Terus kira-kira Bu Kris tuh kalau di kelas sudah melakukan apa buat Cindy? Agar Cindy maksudnya bisa membaca tulisan yang di papan tulis lah minimal seperti itu. Yang udah Bu Kris lakukan Ya. apa? Yang sudah saya lakukan karena dulunya Cindy ini duduk di belakang, di paling belakang karena dia minder, dia memilih tempat duduk di paling belakang, terus saya pindah ke yang paling depan, sehingga mengurangi jarak mata itu agak bisa melihat. Walaupun itu belum sepenuhnya bisa,
karena sudah terbiasa dengan jarak yang sangat dekat. Saya pindah di depan bangku yang paling depan itu pun juga belum begitu berpengaruh. Oh, lah terus selanjutnya ketika membaca sudah diposisikan di depan, tapi ternyata nggak bisa, masih belum bisa baca juga. Terus Bu Kris, tindakan selanjutnya apa ini Bu Kris? Ya, saya mencoba menghubungi orang tuanya atau walinya. Saya hadirkan di sekolah, terus saya ceritakan keluhannya, Bu, Pak, ini Cindy kalau di sekolahan itu dia kalau membaca tidak bisa dengan jarak yang jauh. Saya menghadirkan orang tuanya dan berdiskusi seperti itu. Harapannya nanti ada solusi yang diperoleh dari pihak sekolah dan walinya. Terus yang kedua, saya memberikan alternatif, yaitu saya mengundang optik atau yang ada kan kir atau optik di sekolah. Nah, setiap bulan biasanya berapa bulan sekali lah itu saya punya nomornya, saya panggil optik itu untuk melihat atau kondisi sebenarnya Mungkin matanya itu ya. ada kelainannya itu atau min atau plus atau ada silindernya atau bagaimana. Kalau kita sebagai guru kan belum tahu. Kalau kita pasrahkan kepada optiknya kan sudah pas nanti. Terus yang ketiganya itu nanti akan misalnya sudah dikir berapa kondisi berapa minnya, misalnya min atau plusnya berapa atau silindernya berapa. Nah itu nanti kami akan berembuk dengan walinya, memberikan kacamata untuk Cindy supaya dia bisa membaca dengan normal dan tetap dia bisa mempertahankan prestasinya. Wow, Bu Kris keren sekali idenya. Kira-kira mau berjuang demi muridnya. Kira-kira kapan nih waktunya mau ngekir anaknya nih? Kapan nih biar anaknya segera dapat kacamatanya nih? Kira-kira kapan, Bu? Ya. Rencananya di awal bulan itu kir yang kacamata itu saya telepon, membawa alatnya, terus saya ngetes, dan nanti hasilnya dari tes itu saya konfirmasikan ke wali, sehingga nanti wali akan mengetahui, oh ini memang ternyata saya jelaskan ke walinya, ini sebenarnya kondisi berdasarkan dari kir mata itu hasilnya seperti ini. Nah nanti dari hasil itu yang diharapkan nanti orang tuanya itu bisa membelikan kacamata. Kalau memang keberatan nanti akan dibantu sekolah yang lewat PIP itu kan ada program PIP. Nah itu kalau pas nanti ada PIP anak itu mendapat sehingga tidak begitu banyak biaya yang keluar dari orang tuanya. Itu Bu. Wah keren sekali pokoknya Bu Kris, saya tunggu informasi selanjutnya perkembangan Cindy bagaimana ya Bu Kris. Itu tadi Bu Kris tuh udah memberikan solusi yang terbaik loh padahal loh. Bu Kris berarti sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya Bu Kris? Iya, yang tadinya saya bingung, aduh ada permasalahan seperti ini, bagaimana caranya ya? Sehingga dengan saya bisa berdiskusi dengan Bu Lutfi, saya bisa mengetahui dari saya bingung mau apa ini Cindy ini, bagaimana cara melakukannya, karena dia punya kelemahan pada matanya. Nah sekarang saya sudah bisa memberikan solusi. Yang pertama tadi adalah memanggil orang tuanya, dan kedua mendatangkan optik untuk mengetes. Ya, sekarang saya sudah lega Bu, sudah dapat solusinya. Terima kasih ya Bu Lutfi ya. Saya juga banyak terima kasih, banyak ilmu dari Bu Kris. Bu Kris luar biasa sekali informasinya dan saya pokoknya segera menunggu kabar selanjutnya tentang Cindy itu ya Bu Kris. Semoga anaknya juga tetap semangat belajar. Dan terima kasih sekali Bu Kris atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Lutfi.